Morning class, nice to meet you. How do you read me this today? I hope you so healthy and keep smile. Baik para taruna sekalian, pada pagi ini saya akan menyampaikan tentang International Distress Signal. Apa itu maksudnya? Yaitu tanda-tanda mara bahaya internasional ataupun tanda-tanda darurat internasional ya. Yang pertama kali kita lihat di sini ada gambar Mayday, jadi by radio. The spoken words Mayday sent by the radio telephone ya. Jadi ketika kita dalam keadaan darurat ataupun baik itu mengenai musibah kapal yang berupa kebakaran, tenggelam, tabrakan, ataupun ada hal-hal lain yang bersifat darurat, tentu peranan daripada sistem komunikasi ataupun radio telepon ini sangat amat diperlukan pada frekuensi yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan radio ataupun radio regulation. Kata-kata Mayday ini dipergunakan untuk meminta pertolongan kepada kapal-kapal yang berada di sekitarnya ataupun yang berada di dalam jangkauan radio telepon tersebut. Ya, nanti secara detail saya akan menyampaikan satu persatu bagaimana prosedur pengiriman berita darurat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah wave outstretched arm slowly up and down. Jadi kita menaikkan tangan ke atas, dua-duanya tangan ke atas ke bawah, yang menandakan bahwa kita memerlukan pertolongan. Isyarat ini dilakukan pada saat siang hari ya. Mungkin kalau malam hari ini tidak bisa kita lakukan karena kapal yang mengalami suatu musibah tersebut tidak akan terlihat ataupun personil yang memberikan suatu aba-aba isyarat tersebut tidak akan terlihat pada saat malam hari. Jadi tangan di atas ke bawah, naikkan ya, atas ke bawah dengan memakai dua buah tangan dengan arah atas ke bawah sampai mendapat suatu pertolongan ataupun sampai terlihat oleh kapal lain. Ini dilakukan pada saat dengan kapal-kapal kita yang mengalami suatu musibah dan kapal tersebut berada tidak jauh dari lintasan kita. Kemudian ini yang berikutnya adalah tanda darurat internasional berikutnya adalah red parachute or hand flare. Nah, ini dilakukan pada saat malam hari ya, sehingga kondisinya terang terlihat di kegelapan malam. Berikutnya adalah orange smoke. Ini bisa dapat dilakukan pada siang hari dan malam hari ya. Kalau tadi bedanya red parachute ataupun hand flare itu pada saat malam hari, yang hanya bisa dipergunakan pada saat malam hari, tetapi kalau orange smoke ini bisa terlihat pada malam hari dan siang hari. Berikutnya adalah Morse SOS by radio or any other signal method. Jadi SOS itu kita bisa pancarkan melalui radio dengan kodenya adalah dedet da dedet. Jadi 3 titik huruf S, 3 titik huruf kode Morse tersebut, kemudian huruf O dengan garis panjang 3 kali, berikutnya adalah titik 3 kali. Jadi titik 3 kali pertama, kemudian tanda garis tanda panjangnya 3 kali dan tanda titik 3 kali ataupun Morse SOS. Yang berikutnya saya ulangi kembali, Morse SOS ini hanya dapat dilakukan melalui radio ya, pada saat mengalami suatu musibah tersebut. Dan berikutnya adalah gun or noise at 1 minute interval. Jadi senjata api ataupun senjata api yang khusus untuk memberitahukan hanya suara ledakan saja pada saat terjadi suatu musibah itu ditembakkan ke udara. Ya. Berikutnya di sisi kanannya adalah continuous sound with fog signal. Jadi secara terus-menerus dilakukan suling kabut pada saat kejadian kapal tersebut. Jadi suling kabut ataupun suling yang berada di kapal tersebut dilakukan terus-menerus. Selanjutnya tanda darurat berikutnya adalah flames or smoke.
Tadi ada tanda asap ya, tanda asap eh, biasanya kalau kapal tersebut tidak sedang mengalami yang sifatnya kebakaran, itu dihidupkan, atau kapal sedang kandas ataupun terapung-apung drift, itu biasanya dihidupkan flames or smoke. Jadi asap, tanda asap biasa diletakkan di buritan ataupun di haluan pada kapal, di bagian daripada kapal tersebut, sehingga kapal penolong dapat melihat hal tersebut. Kemudian kita naikkan ke atas, rocket or cells throwing red star at short interval. Jadi ada roket yang ditembakkan dengan memakai warna api ataupun berwarna merah ya, yang tembakan dengan waktu-waktu yang sangat singkat, tembakan ke udara. Selanjutnya ada kode isyarat lain lagi, kode isyarat internasional yang untuk masalah bara bahaya ini dengan menaikkan bendera N dan C. Artinya kita kapal tersebut sedang mengalami suatu musibah kecelakaan kapal ya. Kemudian berikutnya ada a square shape above or below of a ball shape. Jadi dinaikkannya suatu kotak warna hitam ya, yang dicat warna hitam dan bola-bola hitam. Itu dinaikkan, biasanya itu diletakkan kepada kondisi tersebut, diletakkan di tiang utama ya, di mast ya, di mast ataupun di tiang utama pada saat mengalami suatu musibah tersebut. Dan berikutnya adalah kita menghidupkan EPIRB ataupun Emergency Position Indicating Radio Beacon. Ini tinggal kita on-kan saja, frekuensi sudah biasanya frekuensi di 243 MHz ataupun 123 ya kan, dia sudah memancarkan dengan secara otomatis karena mereka sudah karena EPIRB tersebut sudah ada tersedia dalam baterai, jadi kita tinggal meng-on-kan saja. Dengan di-on-kannya tersebut, maka frekuensi darurat ini dia sudah memancar sendiri mengenai lokasi kapal kita secara otomatis ya. Ada lagi di sini namanya SART Radar Transponder. SA itu tuh singkatan daripada Search and Rescue Transponder, Radar Transponder. Ini termasuk juga untuk menentukan posisi daripada kapal kita yang sedang mengalami suatu musibah, sehingga dengan dihidupkannya SART ini ataupun EPIRB, posisi kapal kita sudah otomatis diketahui. Dan berikutnya adalah dengan radio telegraph alarm signal ataupun DC, Digital Selective Call. Dengan dihidupkannya ini secara otomatis kita tekan tombolnya, maka di kapal-kapal yang dilengkapi dengan peralatan tersebut akan bisa memantau bahwa diterimanya sinyal darurat tersebut. Yang berikutnya adalah radio telepon alarm signal DSC. Nah, ini ketika ini dihidupkan, maka pada frekuensi marabahaya internasional biasanya di 6215 ataupun 2182 kHz itu akan terdengar alarm radio telepon ya. Dan juga ada tanda day marker ya kan. Dengan memakai tanda seperti ini, maka kapal-kapal tersebut bisa diketahui keberadaan kapal-kapal kita, bisa kapal-kapal yang sedang mengalami suatu musibah tersebut dapat diketahui. Oke, Cadet, itu saja dulu yang bisa disampaikan untuk pagi ini. Pertanyaannya adalah sekarang sebagai tugas kalian adalah coba kalian catat kembali hal-hal apa saja yang termasuk dalam tanda bahaya internasional. Peralatan-peralatan apa saja yang biasa dipergunakan tanda bahaya internasional pada saat kapal mengalami suatu musibah. Di situ sudah jelaskan satu persatu bagian per bagian secara global. Nah, jadi kamu tugasmu adalah mencatat dan menuliskan dalam suatu buku, kemudian dikirim melalui Google Classroom. Semoga di pertemuan pagi ini kita dapat selalu dalam kondisi sehat, dan jangan lupa tugas kalian dikerjakan, yaitu membuat suatu resume ataupun kesimpulan daripada pembelajaran hari ini, yaitu signal International Distress Signal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan sampai berjumpa lagi kembali.